Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya dari kelas C akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear sederhana dalam mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Pertama-tama, apa sih itu regresi linear sederhana? Jadi, regresi linear sederhana adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak ada korelasi antara variabel. Nah, dalam mapping penelitian terdahulu ada beberapa tahapan-tahapan. Oke, langsung saja kita masuk pada tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama itu menentukan judul penelitian. Jadi dalam penelitian kali ini seorang peneliti menentukan judulnya adalah pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi Islam pada tahun 2020. Kemudian masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah tenaga kerja terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru? Adapun tujuan penelitiannya adalah apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah tenaga kerja terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru. Yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu kajian teori, menentukan hipotesis penelitian. Pertama-tama, pasti bertanya-tanya apa sih itu hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Jadi penelitian kali ini, peneliti tersebut menentukan hipotesisnya adalah HA diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi konveksi di CV Surya Pelangi Pekanbaru. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian pada penelitian kali ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Kemudian desain penelitian dalam penelitian ini bisa teman-teman lihat pada layar. Kemudian menentukan variabel penelitian. Pada umumnya, variabel penelitian terbagi atas dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Adapun dalam penelitian ini, variabel independennya adalah tenaga kerja dilambangkan dengan X, dan untuk variabel dependennya adalah produksi dilambangkan dengan Y. Kemudian masuk pada definisi operasional variabel. Pada tabel berikut bisa kita lihat variabel tenaga kerja X. Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk indikatornya adalah kualitas dan kuantitas. Variabel produksi Y, suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Untuk indikatornya adalah ketepatan waktu dan jumlah produksi. Kemudian adalah menentukan populasi dan sampel. Jadi populasi
adalah suatu objek yang ingin diteliti oleh seorang peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi tersebut. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian kali ini, peneliti menentukannya sebagai populasinya adalah pemilik usaha dan karyawan tetap yang berjumlah 26 orang dan tenaga kerja freelance sebesar 40 orang. Adapun untuk sampelnya adalah, jadi untuk sampelnya peneliti menggunakan metode total sampling, yaitu metode yang seluruh populasi tersebut termasuk dalam sampelnya. Kemudian jenis data atau sumber data. Jenis sumber data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun untuk data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pemilik usaha konveksi CV Surya Pelangi Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Yang kedua adalah wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Yang ketiga, kuesioner atau angket, yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket atau responden tersebut diberikan kembali kepada seorang peneliti. Yang keempat adalah dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dari lokasi penelitian maupun instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Dan yang terakhir adalah studi pustaka, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Kemudian masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian kita masuk pada uji hipotesis. Y sama dengan A tambah BX. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 14,467 ditambah 0,578X. Artinya bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap variabel tingkat produksi. Kemudian kita masuk pada uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y dengan A sama dengan 0,05 atau 5%. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dapat dilihat dari nilai, yaitu 6,392 lebih besar dari 1,996 dengan nilai signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian uji koefisien determinasi. Pengelolaan data menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,3
390. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen tenaga kerja terhadap naik turunnya variabel dependen tingkat produksi adalah sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang diajukan dalam penelitian ini. Pada koefisien korelasi diketahui nilai R sebesar 0,624. Artinya adalah bahwa korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang tinggi atau kuat. Oke, itulah tahapan-tahapan dalam mapping penelitian terdahulu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.